历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Saat ini, di sebuah halaman di kota Tiandao. Sakit. Sebuah suara meringis terdengar pelan, salah satu lengan Hong Zongkai tampak kosong. Tangan satunya mengepal erat, ia berkata lirih, "Kakak, orang ini sama sekali tidak menganggap Fei Hongmen kita. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." Benar, saudara ketiga. Di samping Hong Zongkai, seorang pemuda juga berkata dengan nada geram, "Waktu itu di kota Qingfeng, anak ini membunuh Hong Yan tanpa alasan. Aku sudah curiga sejak saat itu, dan hari ini dia kembali membunuh orang kita." Pemuda ini adalah Hong Ying. Ia masih mengingat rasa malu ketika ia ketakutan sampai nyaris mati oleh Qin Yang hari itu. Qin Yang ini benar-benar tidak tahu langit dan bumi. Di hadapan mereka berdua, berdiri seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, tampan dan gagah. Dia adalah Hong Guanyu, jenius paling menonjol dari Fei Hongmen saat ini. Fei Hongmen masih merupakan sekte tingkat 3, tetapi kekuatan Hong Guanyu telah mencapai tingkat 9 alam marsyal bumi. Tingkat 9 alam marsyal bumi, bahkan murid-murid terbaik dari 7 sekte utama pun tidak jauh berbeda. Karena itu saja, kekuatan dan bakat Hong Guanyu cukup untuk dianggap sebagai jenius luar biasa. Saat ini, melihat luka saudara keduanya, dan kemarahan saudara ketiganya, Hong Guanyu hanya tersenyum ringan. Sekte Qingyun memang sudah lama ingin kita hancurkan. Hanya tertunda saja. Besok, semua jenius akan berkumpul. Itu saat yang tepat untuk bertindak. Kudengar Qin Yang adalah ketua sekte Qingyun saat ini. Jika dia dibunuh, para hama dari sekte Qingyun ini juga akan selesai, bukan? Hong Guanyu terlihat tenang, lalu berkata, "Besok, Putri Suci Tiandao dari Tiandao Lou akan langsung memimpin pertemuan pertukaran." Katanya ini ajang bertukar ilmu, tetapi sebenarnya, pertarungan tidak akan terhindarkan. Besok, aku akan menjadi yang terbaik di antara para jenius. 7 sekte dan 7 jagoan itu semua hanya omong kosong. Saat itu, aku akan membunuh Qin Yang dan membuat Fei Hongmen kita mencapai puncak kejayaan, dan mengumumkan bahwa kita menjadi sekte tingkat 2. Mendengar kata-kata Hong Guanyu, baik Hong Ying maupun Hong Zongkai sangat bersemangat. Jika itu benar terjadi, maka Fei Hongmen akan menjadi sekte tingkat 2, berikutnya di seluruh wilayah timur laut, dan dengan akumulasi kekuatan selama puluhan tahun, bisa setara dengan 7 sekte utama. Qin Yang, aku ingin lihat, trik apa lagi yang bisa kamu keluarkan. Keesokan paginya, sejak dini hari, kota Tiandao sudah sangat ramai. Kota Tiandao adalah markas besar Tiandao Lou, dibagi menjadi kota luar dan kota dalam. Banyak jenius yang diundang tinggal di kota luar, sehingga mereka sejak pagi sudah bergegas ke kota dalam untuk mengikuti pertemuan pertukaran. Bukan hanya generasi muda dari berbagai sekte, bahkan kepala keluarga dan ketua sekte dari berbagai keluarga kecil pun turut hadir secara langsung. Di tanah Jiuyu, meskipun pembagian kekuatan tidak diatur secara tertulis, selama puluhan ribu tahun, semua orang mengikuti aturan tersebut. Secara umum, keluarga atau sekte, dengan sekitar 100 anggota, disebut keluarga atau sekte kecil. Yang kurang terkenal, biasanya memiliki ratusan anggota. Untuk sekte tingkat 3, setidaknya memiliki 1.000 murid. Saat ini, sekte Qingyun yang telah dibangkitkan oleh Qin Yang memiliki sekitar 900 murid, dan hanya bisa dianggap sebagai yang terendah dalam jajaran tingkat 3. Untuk sekte tingkat 2, setidaknya memiliki puluhan ribu murid. Sedangkan 7 sekte utama memiliki jumlah murid puluhan ribu. Adapun penguasa seperti Jiang E, jumlah muridnya setidaknya ratusan ribu. Pegunungan Qingyun sebenarnya cukup luas untuk menampung 10.000 murid, tetapi sekte Qingyun saat ini telah merosot, bahkan tidak mampu merekrut murid baru. Inilah alasan mengapa Fei Hongmen terus berperang belakangan ini, menghancurkan sekte lain, dan merekrut murid baru untuk memperkuat jumlah mereka. Ditambah lagi dengan kekuatan para petarung utamanya, tidak ada yang berani meremehkan klaim mereka sebagai sekte tingkat 2. Soal melatih murid, masih banyak waktu di masa depan. Hari ini, kota Tiandao jauh lebih ramai dibandingkan biasanya, dengan banyak sekali orang kuat yang datang dan pergi. Saat ini, gerbang kota dalam terbuka lebar, dan para murid sekte dipandu oleh murid-murid Tiandao Lou untuk masuk ke dalam kota. Seluruh Tiandao Lou adalah salah satu dari 7 sekte tingkat 2. Konon,
jumlah muridnya mencapai puluhan ribu orang. Di kota dalam, terdapat banyak bangunan dengan beragam benda indah yang memikat, dan para murid Tian Daolou yang berlalu lalang tampak penuh semangat. TSK. Benar-benar salah satu dari 7 sekte besar, seru Jian Xiaoming. Standarnya ratusan kali lebih baik dari sekte Qingyun. Mendengar kata-kata itu, Li Yifan dan Song Dahai hanya bisa tersenyum kecut. Tian Daolou tentu saja sangat kuat. Bagaimana mungkin sekte Qingyun dapat dibandingkan dengannya? Perkembangan Tian Daolou belakangan ini tampaknya memang cukup pesat, tapi murid dengan tingkat kultivasi tertinggi hanyalah di tingkat bumi, kata Qin yang perlahan. Kalian baru akan terkejut jika melihat kekuatan Jianghe dan Istana Raja Suci. Di sana, bahkan ada murid tingkat Tianwu, bahkan Tianyuan. Tingkat Tianyuan? Jian Xiaoming menggelengkan kepala dan menghela napas. Tingkat Tianyuan di perbatasan Nanyan itu seperti kaisar, dan di 4 sekte besar, hanya dianggap murid. Meski hanya murid, kedudukan mereka bahkan lebih tinggi daripada sebagian tetua. Qin Yang melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, tenang saja, suatu hari nanti sekte Qingyun juga akan sehebat itu. Jian Xiaoming menyeringai, tentu saja, selama aku ada, sekte Qingyun tidak mungkin tidak menjadi kuat. Sudah terbiasa dengan sifat narsis Jian Xiaoming, Li Yifan dan Song Dahai memilih untuk mengabaikannya. Di bawah pimpinan murid Tian Daolou, beberapa sosok memasuki kota dalam, melewati sebuah jalan, dan tiba di sebuah alun-alun. Saat ini, alun-alun itu sangat ramai. Seluruh alun-alun membentang sangat luas, dan terdapat banyak paviliun sementara yang dibangun di sekelilingnya. Di bawah paviliun-paviliun itu, satu persatu sosok duduk, saling menyapa. Suasananya sangat meriah. Wah, banyak sekali orang yang diundang. Melihat ekspresi terkejut Jian Xiaoming, Li Yifan tersenyum dan berkata, kali ini Tian Daolou sebagai tuan rumah, dan seperti yang sudah disebutkan, ini adalah pertemuan pertukaran para jenius dari berbagai kekuatan, kecuali Jianghe, di wilayah timur laut kita. Siapapun murid yang berusia di bawah 20, boleh datang. Mulai dari 6 sekte besar lainnya, hingga penguasa kota kecil dan murid dari keluarga kecil, asalkan memenuhi syarat, akan mendapat undangan, atau datang sendiri. Wah, sepertinya ada ribuan orang. Apakah benar ada sebanyak ini jenius di Jiuyo? Jian Xiaoming benar-benar paham, bahwa bahkan di negeri perbatasan, orang yang berusia di bawah 20 tahun dan mencapai tingkat jiwa, itu sangat langka, apalagi di kerajaan dan kekaisaran. Namun di tanah Jiuyo, hanya di wilayah timur laut saja, sudah ada ribuan orang, belum termasuk Jianghe. Jianghe begitu besar layaknya raksasa, dan satu Jianghe saja bisa melampaui semua sekte lainnya. Tanah Jiuyo memang inti dari benua Jiuyo. Silakan, para tamu. Murid tersebut membawa Qin Yang dan yang lainnya ke paviliun di sudut timur, yang letaknya paling jauh dari panggung utama, hingga hampir tidak bisa melihat sosok di panggung. Tunggu. Jian Xiaoming menghentikan murid itu saat ini dan berkata, sekte Qingyun kami akan menjadi sekte nomor 1 di Jiuyo suatu hari nanti. Kalian menempatkan kami di sini? Bukankah ada 6 paviliun besar di samping panggung utama? Kami mau duduk di sana. Murid itu tertegun sejenak, menatap mereka, dan bertanya, kalian murid sekte Qingyun? Benar. Kalau begitu, tempat kalian bukan di sini, tapi di sana. Murid itu menunjuk dengan tangannya, ternyata ke sudut yang lebih jauh dari panggung utama, benar-benar di titik buta pandangan. Jian Xiaoming terdiam tak bisa berkata-kata. Kakak, apa kamu tidak marah? Mengapa harus marah? Qin Yang dengan tenang berjalan ke paviliun, duduk, dan tersenyum. Pertemuan pertukaran ini hanyalah ajang untuk saling bertarung dan memuji siapa yang paling berbakat dan kuat. Kita kesini demi menyelesaikan urusan perjodohan Li Yifan, jadi kita cukup mengikuti acaranya saja. Jian Xiaoming akhirnya hanya bisa duduk dengan kesal dan menggerutu. Lain kali kalau datang, akan aku suruh jemput dengan tandu 8 orang. Li Yifan dan Song Dahai hanya tersenyum kecut. Saat ini, Lao Wei berdiri tenang di belakang Qin Yang, tetap diam. Shen Wenxuan juga berdiri diam dan tidak banyak bicara. Li Yifan membuka suara dan berkata, tapi pertemuan pertukaran ini memang membuka mata kita. Selain Tian Daolou, 6 sekte besar lainnya, dan para jenius dari 7 sekte dan 7 pendekar, semuanya hadir. 7 pendekar dari 7 sekte? Jian Xiaoming tampak penasaran. Ya? Li Yifan menjelaskan,
Di 7 sekte besar, ada murid-murid berbakat di bawah usia 20 yang telah mencapai puncak tingkat marshal bumi. Tuan Muda Yan Shengsing dari Istana 7 Bintang, kabarnya sudah berada di tingkat 7 marshal bumi, luar biasa. Ada juga Tuan Muda Du, dari sekte ulat racun, di tingkat 8 marshal bumi. Lalu Si Lieyun dari sekte tulang. Ia berusia 19 tahun dan berada di tingkat 8 marshal bumi. Teknik kultivasi sekte tulang agak sesat, jadi, Lieyun ini juga paling rendah hati di antara 7 orang itu. Jenius Yang Yuan dari Istana Chunyang juga berada di tingkat 8 marshal bumi. Ia adalah murid dari 3 tetua besar Istana Chunyang, Yang Zixuan, Yang Ming'an, dan Yang Hong, dan memiliki status yang tinggi. Dan Tuan Muda dari sekte Tiangang, Yuan Ziyu, berada di tingkat 7 marshal bumi. Yang lainnya adalah Fu Xiaojie dari sekte penakluk iblis. Pemuda ini berusia 20 tahun ini dan berada di tingkat 9 marshal bumi. Kabarnya ia mencoba mengkondensasi Danhai untuk menembus ke tingkat Tianwu, tetapi gagal. Li Yifan berkata dengan nada iri, yang terakhir juga paling legendaris, yakni sang jenius putri dari Tian Daolou, Tian Linglong. Gadis ini adalah pemimpin muda Tian Daolou. Bukan hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi pada usia 18 tahun, pemahamannya terhadap teknik spiritual sangatlah menakjubkan. Dalam pertemuan ini, banyak murid yang datang hanya untuk mendengarkan penjelasan sang jenius putri ini. Mencapai tingkat Tianwu, seru Jian Xiaoming. Kakak Qin, kamu bahkan lebih gila dari dia. Li Yifan hanya bisa tertawa pahit saat ini. Namun, meski Qin yang baru berada di tingkat 3 marshal bumi, kekuatannya tidak bisa diukur. Tingkat 5 marshal bumi pun tak ia anggap penting. Bahkan, murid tingkat Tianwu dan Tianyuan dari sekte Fei Hong pun bisa ia bunuh. Memang benar-benar luar biasa. Selain itu, ada satu orang lagi. Song Dahai tiba-tiba berkata dengan suara berat, Hong Guanyu dari sekte Fei Hong. Meskipun Fei Hong adalah sekte peringkat 3, mereka sedang bersiap naik tingkat. Dan Hong Guanyu, yang tahun ini berusia 20 tahun, juga berada di tingkat 9 marshal bumi. Dalam pertemuan ini, kemungkinan besar, dia akan menantang para tokoh dari 7 sekte, dan 7 pendekar, dan memperbesar namanya di wilayah timur laut ini. Ketika beberapa orang sedang berdiskusi, para murid dari berbagai sekte di pavilion sekitar tiba-tiba mengeluarkan seruan kagum pada saat itu. Di atas panggung utama, sosok perempuan cantik berjalan dengan ringan. Putri Suci Tian Daolou datang. Gelar Putri Suci Tian Dao bukanlah hal asing bagi para jenius di tanah Jiuyu, bahkan cukup dikenal. Tian Daolou adalah sekte papan atas tingkat kedua, hanya berada satu tingkat di bawah sekte-sekte terbaik, seperti Jiang'e di seluruh wilayah Jiuyu. Adapun Putri Suci Tian Dao, gelar ini bukanlah pemberian dari Tian Daolou sendiri, melainkan, dikisahkan bahwa, Nona Tian Linglong, yang saat itu baru berusia 12 tahun, pernah bertemu seorang ahli di ranah transformasi dewa dan berdiskusi tentang Dao. Sang ahli transformasi dewa akhirnya begitu terkesan, hingga tak kuasa memuji Tian Linglong sebagai bakat tiada tanding, menyamakannya dengan sosok suci dari Tian Daolou. Sejak saat itu, gelar Putri Suci Tian Dao diwariskan hingga hari ini. Sebagai putri dari Tian Daoi, pemilik Tian Daolou, Tian Linglong tumbuh seperti emas di tangan, dan ia sendiri tak pernah mencoreng nama besar itu. Konon, Tian Linglong sejak kecil sudah mampu memahami, menjelaskan, dan mengajarkan teknik spiritual yang ia lihat. Kemampuan semacam itu sungguh langka, seolah-olah diberkati langsung oleh langit. Kini, Tian Linglong yang baru berusia 20 tahun, sudah memiliki kekuatan mengerikan di ranah Tianwu. Dalam hal ini, bahkan para murid dari sekte-sekte adidaya, seperti Jiang'e pun belum tentu mampu menandinginya. Saat Putri Suci Tian Dao duduk di tempatnya, banyak pemuda jenius tak kuasa menahan napas. Konon, sang putri memiliki kecantikan luar biasa. Setiap pria yang melihatnya, bersumpah ingin menikahinya, sehingga demi menghindari masalah yang tak perlu, ia selalu mengenakan cadar sepanjang hari. Putri Suci, sudah lama tak bertemu. Sepertinya ranahmu telah meningkat pesat. Di pavilion sebelah kiri sang putri, seorang pemuda dengan rambut terikat memujinya. Tuan Muda Fu, kini berada di tingkat 9 ranah marshal bumi, dan tanggung jawab besar sekte Fumo, kelak pasti akan berada di pundaknya. Kurasa, dalam waktu sebulan, kamu akan menembus ranah Tianwu kan? Pemuda itu adalah Fu Xiaojie, pewaris muda sekte Fumo, salah satu dari 7 penguasa 7 sekte.
Sepertinya begitu, pujian Putri Suci sungguh terlalu berlebihan. Di gazebo sebelah kanan, seorang pemuda juga bangkit, memberi salam dan tersenyum. Aku sudah lama tahu bahwa Putri Suci terkenal dengan mata tajam dan kecerdasan luar biasa. Melihatmu hari ini, semuanya terbukti benar. Tuan Muda Racun, kamu terlalu memuji. Teknik racun sekte ulat racun, sepatutnya menjadi yang terbaik di seluruh Jiuyu. Kamu telah mewarisi ajaran sejati dari pendahulumu, Chanzi. Di masa depan, sekte ulat racun pasti akan bersinar. Pemuda itu membalas salam dengan wajah penuh kebanggaan. 6 paviliun di sekitar Putri Suci Tiandao, semuanya diisi oleh pemuda-pemudi unggulan dari 6 sekte besar, membuat banyak orang iri. Setelah saling menyapa, Putri Suci Tiandao menatap sekeliling, lalu mengangguk dan berkata, "Saudara sekalian, hari ini Tiandao Lou mengundang kalian atas namaku, Tian Linglong, dengan harapan, para jenius dari wilayah timur laut Tanah Jiuyu, dapat saling bertukar ilmu." Tanah Jiuyu memiliki 4 wilayah utama. Di timur laut ada Jianghe, di tenggara Sekte Neter, di barat laut, Istana Raja Suci, dan di barat daya, Sekte Dewa Matahari, semuanya terkenal. Meski kita tak sebanding dengan murid-murid Jianghe, namun jika kita bersatu dan saling belajar, pasti akan ada kemajuan. Daripada berlatih sendirian, lebih baik menjelajah luas dan membina persatuan. Putri, Anda terlalu merendah, ujar seorang jenius sekte sambil memberi salam. Bakat Putri tak kalah dari para jenius top Jianghe. Benar, kami diundang oleh Putri hari ini, itu adalah kehormatan bagi kami. Tentu kami akan saling bertukar ilmu dengan baik. Segera terdengar serangkaian pujian dan sanjungan. Jian Xiaoming bergumam, "Apa-apaan? Semuanya hanya ingin menjilat bukan?" Tapi wanita itu memang bertubuh bagus. Entah wajahnya secantik tubuhnya atau tidak. Sepertinya cocok dijadikan pasangan kan? Mendengar gumaman itu, Qin Yang menggeleng. "Lihat-lihat dulu, aku mau jalan-jalan," katanya. Qin Yang bangkit dan pergi diam-diam. Li Yifan, Yang PK, segera mengikutinya. Kini, seluruh Tiandao Lou telah dibuka. Kecuali beberapa tempat rahasia, semua bisa dijelajahi. Namun bagi Qin Yang, pertemuan seperti ini tidak menarik sama sekali. Lebih baik menunggu acara selesai, langsung naik ke lantai atas Tiandao Lou, dan menjelaskan tujuan kedatangannya. Saat berkeliling, Qin Yang tiba di bawah sebuah gazebo dan duduk. "Apakah Tuan Penguasa merasa terlalu ramai?" tanya Li Yifan. "Bukan terlalu ramai, tapi terlalu membosankan," jawab Qin Yang perlahan. "Duduk dan berdiskusi tentang Dao itu bagus, tapi jika niatnya hanya pamer, maka tak ada artinya." Mendengar ini, Li Yifan hanya tersenyum pahit. Pandangan Qin Yang memang sangat tinggi. Tapi ia memang pantas memilikinya. Di seluruh sekte Qingyun, mulai dari tetua agung, kakeknya sendiri, hingga para murid dan pelayan, semua pernah dibimbing oleh Qin Yang. Hanya dengan melihat gerakan latihan, ia bisa langsung menunjukkan kekurangan dan masalah, sesuatu yang tak bisa dilakukan orang biasa. Saat mereka duduk dalam keheningan, tiba-tiba terdengar suara petikan kecapi yang bergema. Suara itu terdengar sunyi dan sendu, namun lebih dari itu, penuh keputusasaan. "Suara kecapinya bagus, ayo lihat," kata Qin Yang. Ia pun bangkit, melangkah ringan, dan tiba di sebuah taman batu. Di balik taman batu, dalam sebuah gazebo, tampak seorang gadis cantik sedang duduk, memetik kecapi dengan kedua tangannya. "Tiandao Lou sedang ramai, sayang sekali kamu menyendiri di sini," ucap Qin Yang sambil tersenyum. Suara kecapi itu pun terhenti seketika, dan tampaklah wajah yang lembut dan polos. Gadis itu tampak tak menyangka ada orang yang mendengar suara kecapinya, dan ia terlihat sedikit gugup. Qin Yang memandangnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Ini Qin Yang, penguasa sekte Qingyun. Ini adalah murid utama sekte Qingyun, Li Yifan." "Murid utama?" Li Yifan terkejut. Selama ini ia hanya dikenal sebagai kakak tertua. Sejak kapan jadi murid utama? "Aku. Namaku Tian Lingxin." "Salam, Nona Lingxin." Qin Yang melangkah maju, menatap kecapi, dan berkata sambil tersenyum, "Kecapinya bagus, tapi permainan Nona Lingxin tadi terlalu sedih. Bolehkah aku memainkan satu lagu?" "Kamu juga bisa bermain kecapi?" "Kenapa? Apa tidak boleh?" "Bukan begitu.
Aku hanya diajarkan bahwa bermain kecapi itu biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Qin Yang tersenyum, itu salah. Suara kecapi adalah dasar dari jalur suara. Dunia ini luas, meskipun sedikit yang menekuni jalur suara, namun mereka ada, dan banyak tokoh besar lahir dari sana. Siapa bilang bermain kecapi hanya untuk perempuan? Setelah berkata demikian, Qin Yang mulai memainkan kecapi dengan kedua tangannya. Jari-jarinya yang lentik, menari di atas senar kecapi. Suara merdu mulai mengalun perlahan. Pada saat itu, baik Li Fan maupun Tian Lingxin terlarut dalam alunan nada tersebut. Melodinya lembut namun bernada tinggi. Karya ini, jika dicermati dengan saksama, sebenarnya sangat biasa. Namun entah mengapa, begitu suara itu terdengar, keduanya langsung merasa bahwa kesannya begitu mendalam dan tanpa sadar tenggelam dalam alunan suara Qin Yang. Setelah lagu berakhir, Li Fan dan Tian Lingxin perlahan tersadar. Kapan ketua sekte belajar bermain kecapi? Li Fan terlihat terkejut saat itu. Bermain kecapi hanyalah hobi. Qin Yang berkata perlahan, sepertinya Nona Lingxin sedang banyak pikiran. Pesta Tian Daolou sebesar ini, tapi Nona justru bermain kecapi sendirian di sini? Bukankah Anda juga begitu? Sebagai ketua sekte, Anda juga datang kemari untuk bermalas-malasan? Tian Lingxin tersenyum dan berkata, namun, sekte Qing Yun sepertinya sudah merosot. Tak kusangka, Anda adalah ketua sektenya. Cukup mengejutkan. Aku hanya merasa bahwa pertemuan pertukaran seperti ini terlalu bising, hanya ajang pamer saja. Tian Lingxin tersenyum tipis, lalu menggoda, apa karena sekte Qing Yun takut dipermalukan, makanya ketua sektenya lebih dulu meninggalkan meja? Itu tidak benar. Kalau soal dipermalukan, kurasa tidak ada satu orang pun di seluruh tanah Jiuyu yang berani mempermalukanku, Qin Yang. Kamu orang yang menarik juga. Tian Lingxin tertawa, lalu berkata, Tian Linglong dikenal sebagai putri suci Tian Dao. Duduk bersamanya dan berdiskusi tentang Tao adalah impian banyak jenius di tanah Jiuyu. Apalagi, dia juga wanita cantik. Kamu sudah menyia-nyiakan kesempatan. Li Fan hanya tersenyum, tak berkata apa-apa, sementara Qin Yang pun tersenyum ringan. Kamu tertawa apa? Tidak ada apa-apa. Qin Yang tidak banyak bicara, tapi Li Fan tak tahan untuk tidak berkata. Putri suci Tian Dao itu, keahlian berkhotbahnya mungkin tidak sebanding setengah pun dari ketua sekteku. Mendengar itu, Tian Lingxin tidak terlalu ambil pusing. Qin Yang ini memang menarik. Jelas-jelas ketua sekte dari sekte yang telah merosot, tapi gayanya seperti penguasa Jiuyu. Namun, perasaannya tidak menjengkelkan. Berbicara saja tidak sama dengan memahami, apalagi menyentuh hati. Qin Yang berkata perlahan, kalau memang Putri Suci Tian Dao benar-benar ingin bertukar pikiran, dia takkan memilih orang yang lebih lemah darinya, tapi yang lebih kuat. Setidaknya, seseorang yang membuatnya tertarik, bukankah begitu? 6 murid utama dari 6 sekte besar, memang luar biasa. Namun pada akhirnya, hanyalah sekumpulan katak dalam tempurung. CK. Mendengar kata-kata Qin Yang, Tian Lingxin tidak tahan untuk tertawa. Kamu memang menarik. Sepertinya orang-orang di dunia ini, tidak kamu anggap. Memang begitu. Duduk di sini dan mengobrol dengan gadis kecil seperti ini, Qin Yang merasa jauh lebih baik. Kalau menurutmu, bagaimana Putri Suci Tian Dao itu? Qin Yang menjawab tenang, terlihat lumayan. Dalam hal berkhotbah, dia memang sangat kuat. Mungkin 100 tahun lagi, dia akan menjadi pendakwah terbaik di seluruh tanah Jiuyu. Tapi dalam hal kekuatan, kemungkinan besar, murid utama dari 6 sekte besar akan melampauinya dalam 100 tahun. Jadi, di mataku, dia tidak sebaik 2 pelayanku. Mana mungkin? Tian Lingxin berseru, kamu, bakat Putri Suci Tian Dao itu, sangat luar biasa. Dengan kemampuan ini, jika terus dipuja-puja, dia akan fokus mempelajari teknik-teknik spiritual dunia, menganalisis dan meneliti, tapi mengabaikan pengembangan kultivasinya sendiri. Oh, kalau begitu, aku ingin mendengar pendapat Tuan Muda. Sebuah suara lembut dan indah tiba-tiba terdengar. Dengan mengenakan gaun panjang dari kain putih tipis, Putri Suci Tian Dao muncul tiba-tiba. Kakak, mengapa kamu di sini? Tian Lingxin berdiri dengan senyum di wajahnya. Aku mencarimu. Kupikir kali ini kamu akan muncul,
dan aku ingin mencarikan suami yang baik untukmu. Aku tidak mau. Kedua wanita itu kini berdiri berdampingan sambil berbicara, sementara Li Yifan tampak canggung. Ini, aku sudah mengobrol panjang dengan seorang wanita asing, dan ternyata yang dibicarakan adalah kakaknya. Ini sungguh memalukan. Qin Yang masih duduk tegak, tak mengatakan sepatah kata pun. Li Yifan hanya bisa menghela napas dalam hati. Memang pantas jadi ketua sekte, tak terpengaruh oleh pujian atau celaan. Tuan Qin Yang, Tian Linglong melangkah ke dalam pendopo, duduk, menatap langsung pada Qin Yang, dan tersenyum. Aku ingin tahu, apa ada yang salah dari khotbahku? Sama sekali tidak. Kalau begitu, apakah aku telah menghambat latihanku? Juga tidak. Lalu mengapa Tuan berkata demikian? Mendengar nada menantang dari Tian Linglong, Qin Yang tersenyum pahit. Baiklah, melihat adikmu cukup senang mengobrol denganku hari ini, akan kuberi beberapa kata. Qin Yang berkata santai, sebuah seni spiritual, mungkin bisa kamu pahami secara langsung. Penjelasanmu sangat menyeluruh dan jelas, dan karena kamu mengerti kebenarannya, kamu dapat menghindari kesalahan dalam kultivasi. Tapi justru karena kamu terlalu memahami, ada hal-hal yang tak bisa kamu hayati. Contohnya, teknik suci Tiandao dari Tiandao Lou kalian. Begitu kata-kata itu diucapkan, Tian Linglong dan Tian Lingxin terkejut. Kecuali anggota inti Tiandao Lou, tak seorang pun luar tahu tentang kitab suci Tiandao. Namun Qin Yang menyebutnya dengan santai seolah hal biasa. Qin Yang tidak mempedulikan hal itu, dan melanjutkan dengan tenang, kitab suci itu berasal dari Tiandao yang agung. Tapi leluhurmu, Tiandao King, telah banyak menderita dan menempuh jalan yang salah ketika menciptakannya. Bukankah begitu? Dan justru penderitaan serta jalan yang salah itulah, yang membuat kitab suci itu sempurna. Ketika kamu berlatih, kamu melihat segalanya terlalu jelas dan tak tersesat. Seperti air yang terlalu jernih, takkan ada ikan di dalamnya. Setelah kamu memahami semuanya terlalu cepat, kamu justru jadi polos seperti kertas putih. Tidak sebaik mereka yang pernah salah jalan lalu memperbaiki diri. Karena itulah, mereka lebih memahami kekuatan sejati dari teknik spiritual di tangan mereka. Menurutku, inilah alasan mengapa kultivasimu terhenti di perubahan ketujuh dari alam Tianwu. Begitu kalimat itu terucap, tubuh Tian Linglong sedikit gemetar. Qin Yang melanjutkan perlahan, kebenarannya, kamu bisa memahami sendiri. Oh ya, kitab suci Tiandao itu, kamu sudah mencapai puncak tingkat 6, tapi tak bisa menembus tingkat ke-7, karena inilah penyebabnya. Jika kamu terus seperti ini, penuh kesombongan, aku rasa dalam hidup ini, kamu tidak akan mampu menembus alam Tianyuan. Perubahan ke-7 dari alam Tianwu? Li Yifan menelan ludah, terkejut. Di bawah usia 20 tahun, sudah mencapai 7 perubahan di alam Tianwu. Putri suci Tiandao ini, bahkan lebih menakutkan dari rumor. Awalnya ia kira putri suci hanya di tahap pertama atau kedua. Tak disangka, di 7 perubahan. Ini luar biasa. Bahkan di Jianghe, tak banyak murid yang mencapai level ini. Omong kosong. Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Seseorang muncul dari balik batu taman. Dialah tuan muda dari sekte ulat beracun. Tuan Du mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya muram. Pertemuan pertukaran sudah usai. Ketika melihat Putri Suci Tiandao menuju kemari, ia tak bisa menahan diri untuk mengikuti. Tapi ia tak menyangka akan mendengar seorang pemuda mengkritik Putri Suci, sehingga ia pun marah. Putri Suci Tiandao, mana bisa dikritik sembarangan? Tuan Du mendengus, bahkan ayahku, Tian Chanzi, kalah dalam pemahaman teknik spiritual dibandingkan Putri Suci Tiandao. Lalu kamu siapa? Mendengar ini, Qin Yang melirik Tuan Du dan berkata dengan santai, kamu siapa? Apa aku sedang bicara denganmu? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut. Li Yifan hanya bisa tersenyum pahit dalam hati. Tampaknya tabiat suzerain ini memang tidak bisa diubah. Kedua saudari dari Tiandao juga tampak terkejut saat itu. Pemuda beracun ini terkenal akan sifatnya yang muram, dan apa yang dikatakan Qin Yang kali ini, benar-benar sangat menyinggungnya. Kurang ajar. Pemuda beracun itu langsung berteriak. Kamu yang kurang ajar, kata Qin Yang dengan tenang. Li Yifan, beri dia pelajaran. Apa? Mendengar ini, wajah Li Yifan langsung pucat. Dia hanya berada di tingkat kelima ranah bela diri bumi,
Sedangkan Tuan Du berada di tingkat ke-8, dengan teknik racunnya yang sempurna, ditambah lagi dia mewarisi ajaran murni dari sekte ulat sutra beracun, Tian Chanzi. Memberi dia pelajaran? Siapa yang akan memberi pelajaran? Belum tentu. Aku lupa kalau kamu baru tingkat 5 ranah bela diri bumi, ujar Qin Yang dengan nada tak berdaya. Ziking dan Shuang Er tidak ada, sungguh merepotkan harus turun tangan sendiri. Merepotkan? Bocah, potong saja tanganmu sendiri, kamu tak perlu repot-repot. Setelah berkata demikian, Tuan Du melangkah maju dan langsung menyerang dengan kedua tangan. Swiss, Swiss, dua suara angin mengalir terdengar, dan dari suara itu, dua bayangan hitam langsung menyusup ke lengan baju Qin Yang. Katak racun berkaki 3. Putri Suci Tian Dao, yang berpengetahuan luas, langsung terkejut. Benar, katak racun berkaki 3. Bahkan jika seseorang berada di ranah Tianwu, jika tidak hati-hati dan terkena, kulitnya akan membusuk dan racunnya terus menyebar. Paf! Saat Tuan Du sedang berbicara, terdengar suara lembut. Tiba-tiba, Qin Yang mengibaskan lengan bajunya, dan tubuh dua katak racun berkaki 3 itu jatuh ke tanah dengan suara duk. Katak racun berkaki 3 memang memiliki racun kuat pada cakarnya, tapi cairan yang dikeluarkan dari gelembung udara di kulitnya justru bisa digunakan untuk penawarnya. Qin Yang menepuk tangannya, tersenyum dan berkata, "Bocah, mau bermain racun denganku? Bahkan jika leluhurmu dari sekte ulat sutra beracun bangkit dari kubur, aku bisa meracuninya dalam hitungan menit." Melihat ini, wajah Tuan Du langsung pucat. Meleset. Aku tak menyangka kamu begitu paham seni racun. Tapi, lalu kenapa? Tuan Du mendengus, kamu hanya berada di tingkat ketiga ranah bela diri bumi, tidak pantas sombong di depanku. Tiba-tiba terdengar ledakan. Tuan Du langsung melompat maju dan menghantam Qin Yang dengan pukulan mematikan. Aku malas bertarung denganmu. Qin Yang masih duduk di bawah gazebo, memainkan kecapi dengan kedua tangan. Zeng! Dalam sekejap, suara denting kecapi terdengar. Duar! Sosok Tuan Du yang sedang menyerang tiba-tiba berhenti. Suara kecapi itu seakan menghantam langsung ke jantungnya, membuat wajahnya pucat. Pergi! Zeng! Bersamaan dengan ucapan Qin Yang, satu dentingan lagi terdengar, dan bam! Tubuh Tuan Du terlempar, menghancurkan batu taman hingga berkeping-keping, dan terjatuh ke dalam air dengan mengenaskan. Saat itu, Tuan Du benar-benar tertegun. Kultivator musik. Qin Yang tidak hanya menguasai racun, tapi juga seorang kultivator musik. Kultivator musik, pada zaman sebelumnya, sempat meredup. Namun dengan dimulainya era baru, muncul pendiri kultivator musik generasi pertama, dan seni ini menyebar ke seluruh dunia. Dalam beberapa hal, kultivator musik benar-benar mengerikan. Mereka bisa membunuhmu secara tak terlihat, bahkan saat kamu sedang tidur. Pemuda beracun itu benar-benar ketakutan. Kabur. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyelam ke dalam air dan melarikan diri tanpa berani menoleh ke belakang. Qin Yang terlalu menakutkan. Mau kabur? Qin Yang tersenyum dingin dan melepaskan satu jari. Keng! Namun, pada saat itu juga, senar kecapi putus, dan suara kecapi terhenti. Kecapi rusak. Qin Yang menghela napas, aku merusak kecapimu, nanti akan kubayar. Setelah berkata demikian, Qin Yang membawa Li Yifan dan pergi begitu saja. Kakak. Perlahan, Tian Lingxin baru sadar. Dia mahir dalam seni musik, juga sangat memahami racun. Sepertinya ia telah memahami kitab suci Tian Dao milik Tian Daolou dengan sangat mendalam. Putri suci Tian Dao berkata perlahan, apa asal-usul anak ini sebenarnya? Dia adalah suzerain sekte Qingyun. Kapan sekte Qingyun punya suzerain semuda ini? Duk! Saat itu, lonceng dan genderang berbunyi, dan acara pertemuan pertukaran pun berlanjut. Kakak, mari kita kembali. Ya? Tak lama kemudian, semua orang sudah duduk di tempat masing-masing. Qin Yang menatap sekeliling dan berkata dengan ringan, pertemuan pertukaran ini sudah sampai sejauh mana? Apa sudah selesai? Jian Xiaoming tertawa dan berkata, tadi mereka hanya saling membual satu sama lain, persis seperti yang kamu bilang, Kakak Qin. Tapi sepertinya setelah ini akan ada yang serius.
Qin Yang mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun saat itu juga, di panggung utama, di bawah gazebo, Tuan Du kembali dalam keadaan kusut. Tuan Du, kenapa kamu jadi berantakan begitu? Yan Shengxing dari Istana Tujuh Bintang bertanya dengan heran. Tuan Du menjawab dengan suara gemetar, tadi tak sengaja jatuh ke air, tak sengaja jatuh ke air. Jatuh ke air? Mendengarnya, Yan Shengxing semakin bingung. Bagaimana mungkin seorang ahli tingkat 8 ranah bela diri bumi, jatuh ke air karena tidak sengaja? Betapa cerobohnya. Tuan Du tampak gelisah. Ia melihat ke area pertukaran, melirik ke sekeliling, dan akhirnya melihat Qin Yang di pojok. Seperti tikus melihat kucing, ia langsung memalingkan pandangannya. Putri Suci Tian Dao, membawa Tian Lingxin, juga datang dengan anggun saat itu. Semua orang pun duduk kembali. Saat itu, Hong Guanyu dari Fei Hongmen berdiri, menatap kerumunan, lalu membungkuk dan berkata, barusan kita sudah mendengarkan penjelasan dari Putri Suci Tian Dao. Rasanya duduk-duduk saja tidak menyenangkan, lebih baik saling sparring, untuk menguji kekuatan. Putri Suci Tian Dao tidak hanya unggul dalam wawasan, tapi juga dalam kultivasi. Sesaat, semua orang mengangguk. Wawasan dari Putri Suci Tian Dao sudah terbukti hari ini. Sayang jika tidak mencoba kekuatan masing-masing. Hong Guanyu terlihat penuh semangat dan berkata, kalau begitu, aku, Hong Guanyu dari Fei Hongmen, akan menjadi yang pertama hari ini. Hong Guanyu meminta bimbingan dari Tuan Muda Fu Xiaojie dari Sekte Fumo. Mendengar ini, semua orang langsung terkejut. Fu Xiaojie adalah orang terkuat setelah Putri Suci dari Tian Dao, salah satu dari 7 pendekar 7 sekte. Hong Guanyu langsung menantangnya sejak awal, benar-benar penuh aura pertarungan. Tampaknya hari ini, di pertemuan pertukaran ini, Hong Guanyu berniat menunjukkan diri dan membuktikan nama besar Fei Hongmen. Konon, Hong Tian, ketua Fei Hongmen, telah mencapai ranah Tong Tian. Sepertinya itu benar. Sekte Fei Hong akhir-akhir ini berkembang pesat, bahkan telah menaklukkan beberapa sekte kecil dan menyatukannya. Dengan dukungan Istana Tujuh Bintang, mereka pasti akan masuk ke dalam jajaran sekte tingkat 2. Benar, sekte tingkat 2 itu hanya satu tingkat di bawah raksasa seperti Jianghe. Ditambah lagi dengan adanya jenius seperti Hong Guanyu, dalam 100 tahun ke depan, mereka pasti akan bangkit. Sejenak, diskusi dan bisik-bisik ramai terdengar di mana-mana. Saat itu, Fu Xiaojie dari Sekte Fumo berdiri dan tersenyum ringan. Karena saudara Hong ingin belajar, aku tidak akan menolak. Saat itu juga, seluruh arena pertarungan menjadi hening. Kedua orang ini adalah jenius yang hanya berada di bawah Putri Suci Tian Dao, dan mereka langsung bertanding, membuat semua orang terfokus. Segera, dua sosok berdiri di tengah arena pertarungan. Fu Xiaojie berusia 20 tahun dan berada di tingkat ke-9 ranah bela diri bumi. Hong Guanyu juga berusia 20 tahun, dan ia pun berada di tingkat ke-9 ranah bela diri bumi. Keduanya mewakili para jenius teratas dari 7 sekte besar. Siapa yang lebih unggul dalam pertarungan ini, juga akan menentukan siapa yang menjadi terbaik di antara mereka, setelah Putri Suci Tian Dao. Keduanya berdiri diam, saling menatap satu sama lain. Sekte Fei Hong belakangan ini terlalu percaya diri dan menjadi arogan. Masuk ke dalam sekte tingkat 2 tetaplah sekte tingkat 2. Jika dibandingkan dengan 7 sekte besar, masih sangat jauh tertinggal. Yang datang belakangan bisa saja melampaui yang lebih dulu. Waktu yang akan membuktikan, jawab Hong Guanyu dengan senyum tipis. Sama seperti aku sekarang, menantangmu. Akulah sang pendatang baru. Haha. Menanggapi hal itu, Fu Xiaojie hanya tertawa kecil dan berkata, aku tidak tahu apakah pendatang baru akan benar-benar lebih dulu, atau justru aku yang akan meninggalkanmu jauh di belakang. Begitukah? Boom. Begitu kata-kata itu selesai, Hong Guanyu langsung melancarkan pukulan. Tinju Fei Hong. Pukulan ini sangat cepat, bahkan kecepatan Hong Guanyu meningkat drastis. Semua orang sedang membicarakan hal ini dan membuka mata lebar-lebar menyaksikan pertandingan ini. Telapak iblis. Fu Xiaojie tidak mundur sedikit pun, dan langsung meluncurkan serangan telapak tangan. Boom! Dalam sekejap, cetakan telapak tangan dan pukulan tinju saling bertabrakan, dan kedua sosok itu mundur. Pertarungan ini tampaknya masih dalam tahap penjajakan, belum bisa terlihat siapa yang lebih unggul.
Coba lagi seranganku. Saat ini, Hong Guanyu tampak membara. Keduanya saling menyerang, bertarung sengit. Aura mereka menyebar ke segala arah, dan suasana pertarungan yang mengguncang membuat semua orang terkejut. Yan Shengxing, Si Liyun, Yang Yuanxi, dan para tokoh 7 sekte dan 7 jenius lainnya diam-diam menghela napas. Tingkat ranah kedua orang ini, satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Jika harus bertarung langsung, mereka sama sekali bukan tandingan. Meski sama-sama dijuluki 7 senior dan 7 jenius, ada jurang perbedaan yang tak bisa diabaikan. Seiring makin intensnya pertarungan, suasana di arena semakin tegang. "Kak, sepertinya Hong Guanyu ini datang dengan sangat siap," ujar Tian Lingxin sambil berkedip heran. Belakangan ini momentum sekte Fei Hong memang sedang naik daun. Dengan dukungan dari Istana 7 Bintang, Hong Guanyu sedang mencetak nama besar lewat pertarungan ini. Lalu, menurut kakak, siapa yang akan menang? Putri Tian Dao memandang keduanya, lalu berkata tenang, harusnya Fu Xiaojie. Bagaimanapun, dia telah berada di tingkat ke-9 ranah bela diri bumi lebih lama, dan pelatihan dari ketua sekte Fu Tianlie, benar-benar menempanya dengan keras. Dengan menggunakan bunuh sebagai jalan menuju Tao, semua serangan Fu Xiaojie bertujuan untuk membunuh. Tian Lingxin mengangguk pelan. Saat ini, kedua orang tersebut tampak seimbang, sangat sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Namun dengan mata kakaknya, seharusnya tidak akan salah. Pada saat yang sama, mata Putri Tian Dao melirik ke arah para anggota sekte Qingyun di sudut. Jika itu dia, menurutnya siapa yang akan menang? Entah kenapa, Putri Tian Dao tiba-tiba memikirkannya. Sementara itu, di sisi lain, Qin Yang duduk di gazebo dengan tenang. Kakak, Hong Guanyu ini luar biasa, seru Jian Xiaoming. Dia bisa bertarung imbang dengan Fu Xiaojie. Bukankah Fu Xiaojie katanya pernah mencoba mengondensasi laut pil? Tapi Hong Guanyu ini begitu tajam. Dengan cara bertarung seperti ini, sepertinya Hong Guanyu akan menang. Qin Yang menjawab pelan, dia memang akan menang. Masa, sih? Kenapa tidak? Qin Yang tersenyum, apa kamu tidak melihat serangan Fu Xiaojie semakin melemah? Aku sudah menduganya. Dia gagal saat mencoba mengondensasi laut pil, akibatnya dantiannya mengalami kerusakan cukup parah. Mungkin dia sendiri baru menyadarinya sekarang, tapi begitu bertarung dengan Hong Guanyu, masalah ini jadi tampak jelas. Tapi jika dia kalah kali ini, justru bukan hal buruk. Setelah pertarungan ini, aku rasa dia akan segera menembus ke ranah Tianwu. Mendengar ini, Jian Xiaoming dan yang lainnya masih merasa sulit percaya. Apakah Hong Guanyu memang sekuat itu? Saat ini, Li Fan akhirnya mengerti. Julukan 7 sekte dan 7 tokoh besar itu, ternyata hanya ilusi. Sementara Tian Linglong, telah mencapai tingkat ke-7 dari ranah Tianwu. Apa yang diperebutkan oleh 6 orang lainnya hanyalah gurauan. Kamu ternyata cukup hebat juga, ujar Fu Xiaojie yang kini mulai terengah-engah. Tuan Muda Fu, kalau hanya seperti ini kemampuanmu, maka sepertinya kamu akan kalah hari ini. Benarkah? Jangan terlalu percaya diri. Fu Xiaojie tersenyum meski terengah-engah, menang atau kalah, bukan kita yang tentukan hanya lewat kata-kata. Saat Fu Xiaojie maju, aura membunuh yang tak terlihat mulai berkumpul di sekeliling tubuhnya. Sekte Fumo bisa menjadi salah satu dari 7 sekte besar, bukan karena omong kosong. Kamu kira sekte Fei Hong hanya bisa bicara? Saat ini Hong Guanyu juga maju selangkah, aura tak kasat mata menyelimuti tubuhnya. Kekuatan jurus Fei Hong melebihi imajinasimu. Hong Guanyu menyeringai, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Dalam jurus Fei Hong, ada teknik tombak. Jika kamu bisa menahan serangan tombakku, maka aku, Hong Guanyu, bersedia mengakui kekalahan. Semua orang tertegun mendengar kata-kata itu. Datang, ujar Qin Yang tersenyum tipis. Itu dia jurus tombak Fei Hong dalam jurus Fei Hong. Lao Wei juga membuka matanya saat ini, tampak cukup tertarik. Melihat ke arah Qin Yang, Lao Wei tersenyum ringan. Jurus Fei Hong dan jurus Luoxia memang awalnya diciptakan oleh Qin Yang sendiri. Untuk berhasil mempelajarinya saja sudah sangat sulit. Saat ini, Hong Guanyu melangkah maju, dan dengan satu ayunan tombaknya, aura pembunuh terkumpul. Boom! Ujung tombak menyentuh tanah, dan dalam sekejap,
tubuh Hong Guanyu melesat maju. Saat ini, Hong Guanyu mulai bergerak. Tombak bergerak, tubuh mengikuti. Dengan satu tusukan membunuh, kekuatan besar dari tingkat ke-9 ranah bela diri bumi, meledak satu demi satu dari tubuh Hong Guanyu. Bunuh! Seruan rendah terdengar, aura pembunuh menyembur keluar. Cahaya tombak tiba-tiba meledak dengan kekuatan tak tertandingi, kekuatan tak terlihat menghancurkan langsung aura membunuh milik Fu Xiaojie. Melihat pemandangan ini, wajah Fu Xiaojie langsung pucat. Namun mengaku kalah tentu memalukan. Gunung Fumo. Saat itu juga, kedua tangannya menampar tanah dengan keras. Terdengar suara retakan, gelanggang di bawah kakinya terbelah, dan dua celah langsung merambat ke arah kaki Hong Guanyu. Percuma mencoba menghentikanku. Hong Guanyu mendengus dingin dan menerjang ke depan. Dalam sekejap, serangan Fu Xiaojie sepenuhnya ditekan. Saat celah tanah mencapai kaki Hong Guanyu, retakan itu tiba-tiba berhenti. Semua orang terdiam kaget. Pergi. Ia menerjang mendekat dan mengayunkan tombaknya. Boom! Wajah Fu Xiaojie seketika pucat, darah muncrat dari mulutnya, dan tubuhnya terlempar jauh. Selesai. Hong Guanyu menang. Melihat pemandangan itu, semua orang terperangah. Putri Tiandao juga tertegun pada saat itu. Dalam pandangannya, Fu Xiaojie seharusnya bisa memenangkan pertandingan. Namun pada akhirnya, ledakan kekuatan dari Hong Guanyu langsung mengalahkan Fu Xiaojie. Fei Hongjue. Putri Tiandao bergumam, sekte Fei Hong akan menjadi ancaman dalam 100 tahun ke depan. Saat itu, semua orang pun terpana. Fu Xiaojie bisa dikatakan sebagai yang terkuat di antara 7 sekte dan 7 jenius, kecuali Putri Tiandao, namun dalam pertarungan hari ini, dia kalah dari Hong Guanyu. Kejatuhan reputasi seorang jenius selalu diiringi oleh kebangkitan reputasi jenius lainnya. Hong Guanyu menancapkan tombaknya ke tanah dan dengan bangga berkata, Fu Xiaojie, kamu tidak sebanding denganku. Ucapan itu terdengar sangat sombong, tetapi tak ada satupun yang bisa membantahnya. Lihat dia, sombong sekali. Jian Xiaoming mencibir saat itu. Kalau kamu tidak terima, maju dan hajar dia, canda Qinyang. Cepat atau lambat aku akan menghajarnya, Jian Xiaoming batuk dan berkata, tapi bukan sekarang. Beberapa orang pun tertawa kecil. Saat itu, Hong Guanyu menatap seluruh orang di arena dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu siapa yang bersedia bertarung dan bertukar ilmu denganku. Aku, Hong Guanyu, akan sangat senang. Namun semua orang menunduk. Fu Xiaojie saja kalah, siapa yang mau maju dan bertarung sia-sia melawan Hong Guanyu? Melihat keheningan di sekeliling, Hong Guanyu pun tersenyum. Putri Tiandao, aku ingin tahu bagaimana pendapatmu tentang pertarunganku melawan Fu Xiaojie tadi, tanya Hong Guanyu dengan jujur. Bisakah kamu memberi komentar 1 atau 2 kalimat? Mendengar ini, Putri Tiandao menjawab pelan, Tuan Muda Hong dan Tuan Muda Fu bertarung dengan sangat luar biasa. Namun kekalahan Tuan Muda Fu juga memiliki alasan objektif. Oh, Tuan Fu pernah gagal saat mencoba memadatkan Danhai, menyebabkan dantiannya rusak, dan ia tidak pernah menyadarinya. Lewat pertarungan ini, Tuan Fu baru menemukan masalah tersebut, dan kemungkinan dalam beberapa hari ke depan, ia akan menembus ranah Tianwu. Mendengar ini, semua orang pun terkejut. Kakakku sudah melihatnya tadi. Gadis kecil ini baru menyadarinya sekarang. Jian Xiaoming mencibir. Putri Tiandao melanjutkan, selain itu, keterampilan tombak Tuan Muda Hong sebenarnya tidak terlalu hebat. Konon, seni tombak Fei Hong diciptakan langsung oleh Kaisar Jiuyo dan kekuatannya sangat luar biasa. Namun, tanpa latihan tambahan dari teknik Luoxia, seni tombak ini tetap tidak sempurna. Mendengar itu, semua orang pun mulai memahami. Maksudnya jelas. Kekalahan Fu Xiaojie lebih disebabkan karena dantiannya rusak dan ia tak menyadarinya. Sedangkan kemenangan Hong Guanyu disebabkan oleh keunggulan seni tombaknya, namun seni itu sendiri belum sempurna. Maksud Putri Tiandao, aku tidak cukup pantas untuk menang? Hong Guanyu berkata sambil tersenyum tipis, memang benar aku mengandalkan keunggulan dalam seni spiritual, tapi itu tetap lebih kuat. Selama sejarah, berapa banyak sekte besar yang telah lenyap dalam aliran waktu. Sekte Fei Hong kami dulunya adalah sekte papan atas, kemudian jatuh, dan kini mulai bangkit lagi. Pasang surut ini memang menyentuh hati.
Hong Guanyu berkata dengan bangga, namun aku yakin, dengan usaha ayahku dan aku, sekte Fei Hong pasti akan mampu mengejar ketertinggalan dari 7 sekte besar. Pernyataan ini segera memicu bisik-bisik. Hong Guanyu melanjutkan, Putri Suci berkata, aku menang karena mengandalkan seni tombak Fei Hong, seolah-olah kemenangan ini tidak murni. Namun, sebagai contoh, sekte Qingyun didirikan oleh Yang Mulia Qingyun. Tapi sekarang telah jatuh. Bukankah mereka juga memiliki warisan seni spiritual yang kuat? Karena itu, memiliki teknik spiritual hebat pun tidak ada gunanya. Yang penting adalah manusia, orang yang bisa bertanggung jawab. Kalau semua anggotanya seperti sampah dari sekte Qingyun, yang tidak tahu cara menjaga warisan leluhur mereka, meskipun mereka duduk di atas gunung emas, tetap akan habis juga. Begitu kalimat itu selesai, semua orang terdiam. Ucapan Hong Guanyu jelas ditujukan untuk menyindir sekte Qingyun. Semua tahu bahwa sekte Qingyun didirikan oleh Yang Mulia Qingyun, dan pasti memiliki warisan kuat, tapi sekte itu terus merosot, bahkan hampir punah. Hong Guanyu ingin mempermalukan sekte Qingyun. Katanya sekte Qingyun pernah membunuh tetua sekte Fei Hong dan pemimpin sekte Zulong. Sepertinya, ini sengaja mencari gara-gara. Sekte Fei Hong sedang bangkit, dan katanya ingin menguasai sekte Qingyun. Tapi sekarang ditolak, wajar saja dia kesal. Sepertinya memang sengaja dilakukan oleh Hong Guanyu. Semua mulai ramai berdiskusi. Kemunduran sekte Qingyun dan kebangkitan sekte Fei Hong tampak sangat kontra saat ini. Sialan. Jian Xiaoming tak tahan lagi. Kakak, dia jelas-jelas menginjak harga diri kita. Masa kita diam saja? Lalu kamu mau bagaimana? Hajar dia. Baik. Qin Yang perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, seperti yang kamu bilang, hajar dia. Setelah berkata begitu, Qin Yang melangkah ke arena dan berkata dengan suara lantang, anjing kecil penuh omong kosong seperti ini, bisa datang ke pertemuan pertukaran dan membuat keributan? Sekte Fei Hong hanyalah sekte kelas 3 yang sekarat. Kalian pikir setelah mendekat ke Istana 7 Bintang, kalian bisa langsung naik ke atas? Mengandalkan Fei Hong Jue yang setengah jadi, kalian ingin menghidupkan kembali sekte Fei Hong? Menurutku, otak kalian juga sedang panas. Bahkan jika leluhurmu sendiri yang datang, dia pun takkan berani bicara besar soal sekte Fei Hong seperti itu. Kamu ini siapa sebenarnya? Setiap kata tajam keluar dari mulut Qin Yang. Ucapan itu jelas mencerca Hong Guanyu tanpa ampun. Mendengarnya, wajah Hong Guanyu tetap tenang. Qin Yang, ketua sekte Qin, akhirnya kamu berhenti jadi pengecut? Hong Guanyu berkata datar, sekte Qingyun sampai harus dipimpin oleh ketua sekte sombong sepertimu, memang sudah tak bisa diselamatkan. Awalnya aku tidak ingin berdebat, tapi kalau kamu ingin pamer, silakan. Namun jika kamu sengaja menginjak-injak nama baik sekte Qingyun, maka sebagai ketuanya, aku tentu harus maju. Qin Yang melanjutkan, kamu kira Fei Hong Jue milikmu hebat? Menurutku, Fei Hong Jue tanpa Luoxia Jue lebih buruk daripada kitab racun milik sekte ulat beracun. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di arena terkejut. Qin Yang tidak hanya mencela sekte Fei Hong, tapi juga menyindir sekte ulat beracun. Maksudnya jelas, warisan kitab racun saja sudah buruk, dan Fei Hong Jue bahkan lebih buruk lagi. Satu kalimat yang menyinggung 2 sekte besar. Ini sangat berani. Namun saat itu, semua orang melihat bahwa tuan muda dari sekte ulat beracun yang duduk di pendopo justru menunduk, diam tanpa kata, bahkan tidak menoleh ke arah arena. Aneh. Dengan watak Tuan Du, jika ada yang berani meremehkan kitab racun seperti itu, dia pasti sudah mengamuk. Tapi hari ini, mengapa dia diam saja? Saat itu, Tuan Du hanya bisa menahan rasa sakit di dada. Ia merasa sangat terhina. Tadi, semua serangannya dipatahkan oleh Qin Yang satu persatu. Kalau sekarang ia melompat dan menyerang Qin Yang lagi, bukankah itu hanya mempermalukan diri sendiri? Mulut besar. Kamu telah membunuh sesepuh sekte Fei Hong dan melumpuhkan lengan adik keduaku. Hari ini semuanya akan kubalas. Sekte Qingyun sudah jatuh begitu parah, menurutku tidak perlu lagi dibiarkan ada. Hari ini aku akan membunuhmu, sang ketua sekte, dan kita lihat bagaimana reaksi sekte Qingyun nantinya. Hong Guanyu berteriak marah saat itu juga. Qin Yang berkata dengan tenang, apa kamu tidak terima? Kalau kamu tidak terima, akan kuhajar sampai kamu menyerah.
Qin Yang berbicara dengan santai, dan penampilan tenangnya itu membuat Hong Guanyu semakin marah. Anak ini, seperti yang dikatakan oleh adik-adiknya, benar-benar sombong dan tinggi hati. Hari ini, aku akan menggunakan tombak ini untuk membunuhmu. Hong Guanyu menggeram rendah, penuh dengan aura membunuh. Ilmu tombak Fei Hong? Qin Yang mencibir, saat aku bermain-main dengan tombak, kamu bahkan belum berbentuk manusia. Setelah berkata demikian, Qin Yang melangkah maju untuk menghadapi serangan. Apa yang orang ini pikirkan? Dia baru di tingkat ketiga alam bela diri bumi, berani melawan tingkat ke-9? Jangan bercanda. Perbedaan 6 tingkat, apa dia pikir, ini hal sepele? Saat itu, semua orang mulai memperbincangkannya. Tingkat ketiga melawan tingkat ke-9 bela diri bumi? Apa ketua sekte Qin Yun ini sudah gila? Tingkat ke-9 pun tidak seberapa. Qin Yang mendengus, melangkah maju selangkah demi selangkah. Hong Guanyu penuh aura membunuh. Dengan kecepatan kilat, ia menusukkan tombaknya langsung ke dada Qin Yang. Namun, dengan gerakan ringan, Qin Yang sedikit memiringkan tubuhnya dan menghindar begitu saja. Kecepatan Qin Yang tampak sangat lambat. Tapi meskipun begitu, dia berhasil menghindar. Apa yang terjadi? Apa mataku salah lihat? Bagaimana dia bisa lolos? Semua orang terkejut. Tombakan tadi seharusnya bisa mengenai Qin Yang. Bagaimana mungkin dia bisa menghindar? Sial. Hong Guanyu teringat apa yang dikatakan adik-adiknya, anak ini mungkin memiliki teknik khusus, atau keterampilan gerakan tubuh tertentu. Namun, setelah beberapa kali menyerang, Qin Yang tetap bisa menghindar dengan gerakan lambat. Kali ini semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Gerakan Qin Yang tampak lambat, sedangkan serangan Hong Guanyu sangat cepat. Namun, meski begitu, Hong Guanyu tidak bisa menyentuh Qin Yang sama sekali. Seandainya sebaliknya, semua orang bisa memahaminya. Tapi sekarang, teknik jurus Luoxia. Tiba-tiba, sang putri suci Tiandao terkejut dan berteriak. Kakak, apa itu jurus Luoxia? Fei Hong Jue dan Luoxia Jue, bila dipraktikkan bersamaan, merupakan salah satu dari 9 teknik spiritual teratas. Namun, Luoxia Jue juga punya tujuan lain, untuk mengatasi Fei Hong Jue. Sang putri surga menjelaskan, jika seseorang hanya menguasai Fei Hong Jue lalu menghadapi pengguna Luoxia Jue, dia akan selemah anak kecil. Jurus lambat Luoxia Jue bisa menekan jurus cepat Fei Hong Jue hingga mati kutu. Tekanan ini tak bisa diatasi, bahkan dengan perbedaan tingkat kekuatan. Mana mungkin? Tian Lingxin menutup mulutnya kaget. Mustahil bagi orang biasa. Tapi Kaisar Jiuyo memiliki bakat luar biasa dan kekuatan yang dalam. Jadi tentu saja, itu mungkin. Sementara itu, pertarungan antara Qin Yang dan Hong Guanyu membuat semua orang terkejut. Luoxia Jue. Hong Guanyu akhirnya menyadari, menggertakkan giginya dan berkata, "Bocah, bagaimana kamu bisa memiliki jurus warisan Fei Hongmen, Luoxia Jue?" "Itu urusanku." Qin Yang berkata santai, "Bukankah kamu bilang Qin Yunzong punya latar belakang kuat? Aku belajar di sana." "Kamu?" Luoxia Jue memang teknik penakluk bagi Fei Hong Jue, bahkan perbedaan tingkat tidak menjadi masalah. Tak heran jika anak ini bisa membunuh para tetua Fei Hongmen di tingkat Tianwu dan Tianyuan. "Bocah, kalau begitu kamu harus siap mati." Hong Guanyu berkata dingin, Fei Hongmen pasti akan menginjak sekte Qin Yun sampai hancur. Luoxia Jue sangat penting bagi Fei Hongmen. Karena Qin Yang menggunakannya, maka Qin Yunzong harus dimusnahkan. Kalau tidak, mereka akan menjadi ancaman besar di masa depan. Idiot! Qin Yang tersenyum, kalau aku jadi kamu, aku takkan mengucapkan kata-kata sebodoh itu. Kamu ingin menghancurkan sekte Qin Yunku. Kamu pikir aku akan membiarkanmu hidup? Jangan gegabah. Wajah Hong Guanyu tegang, ia berteriak, "Ini adalah pertemuan pertukaran yang diadakan Tian Daolou. Jika kamu membunuhku, Tian Daolou tidak akan membiarkanmu pergi." Sekte Fei Hong sudah menjalin hubungan dengan Istana 7 Bintang. Kalau kamu membunuhku, Istana 7 Bintang juga akan membunuhmu. Langkah Hong Guanyu mundur terus. Bicara sebanyak itu, bukankah itu karena kamu takut? Qin Yang berkata pelan, "Kalau aku ingin membunuh, aku tidak peduli siapa atau di mana." Boom!
Setelah Qin Yang berkata demikian, tubuhnya tak bergerak, tapi tiba-tiba terdengar suara ledakan. Dada Hong Guanyu seperti dihantam tinju keras. Puh, darah muncrat keluar, dan penglihatan Hong Guanyu mulai kabur, kesadarannya lenyap. Apa yang terjadi? Hong Guanyu bahkan tak sempat berpikir. Ia merasakan nyawanya perlahan menghilang. Bahkan, sang putri Tiandao berdiri dengan wajah terkejut. Ia kira Qin Yang hanya menggertak. Jika Qin Yang benar-benar hendak membunuh Hong Guanyu, ia akan langsung turun tangan menghentikannya. Sebagai praktisi tingkat 7 alam Tianwu, ia punya kemampuan itu. Namun sekarang, Qin Yang membunuh Hong Guanyu tanpa menunjukkan niat, dan ia tak sempat menghentikannya. Qin Yang, kamu lancang. Saat itu juga, Yan Shengxing dari Istana 7 Bintang berteriak, Hong Guanyu adalah tunangan adik perempuanku, kalau kamu berani membunuhnya, kamu mencari mati. Yan Shengxing melangkah maju, kekuatan tingkat 8 alam bela diri bumi langsung menekan Qin Yang. Cerewet. Qin Yang tetap tak bergeming, berdiri di tempat, lapisan petir tipis menyelimuti tubuhnya. Yan Shengxing melancarkan pukulan, tapi Qin Yang membalas dengan tendangan. Tendangan itu, dengan kekuatan tubuh logam Yin Yang, dan lapisan pertama tubuh petir giok, membawa aura tajam dan kekuatan petir yang mendominasi. Boom! Suara ledakan terdengar, kedua tubuh beradu sesaat. Wajah Yan Shengxing berubah, ia terhuyung mundur berkali-kali. Namun Qin Yang tetap berdiri dengan tenang, tersenyum santai seolah sedang berjalan-jalan di taman. Qin Yang tidak terluka. Hati Yan Shengxing dipenuhi kemarahan. Ia berada di tingkat ke-8 alam bela diri bumi, tapi gagal melukai Qin Yang. Dia bukan seperti Hong Guanyu yang mengandalkan Fei Hongjue, jadi kenapa dia pun tak bisa menyentuh Qin Yang? Makhluk macam apa orang ini? Sekonyong-konyong, seluruh arena menjadi gempar. Qin Yang tetap tenang. Warisan Istana 7 Bintang memang luar biasa. Tapi kamu, anak muda, jangan sampai merusaknya karena emosi sesaat. Begitu kata-kata itu keluar, keributan pun terjadi. Maksud dari perkataan Qin Yang sangat jelas. Istana 7 Bintang memang tidak buruk, telah diwariskan sejak lama, tetapi jangan sampai kesuksesan Hong Guanyu membuat sektemu sendiri besar kepala. Jika kalimat ini diucapkan oleh seorang ahli di ranah Tongtian, atau bahkan seorang tokoh kuat di tingkat transformasi dewa, mungkin tak seorang pun akan merasa terkejut. Namun, Qin yang hanya berada di tingkat ketiga alam bela diri bumi, sekaligus ketua sekte Qingyun yang sedang meredup, dari mana datangnya rasa percaya diri untuk mengatakan hal seperti itu? Yan Shengxing memandang Qin Yang dengan tatapan dingin. Harus diakui, beberapa kalimat Qin Yang mampu membuat orang ingin membunuhnya karena kesal. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Apa itu King Yunzong? Bagaimana bisa dibandingkan dengan Istana 7 Bintang? Qin Yang, kuperingatkan agar kamu bersikap lebih sopan. Kalau tidak, bukan hanya sekte Fei Hong yang tidak akan melepaskan King Yunzong, Istana 7 Bintang juga tidak akan tinggal diam. Mendengar ini, Qin Yang hanya meliriknya. Sekilas pandangan itu saja, langsung membuat Yan Shengxing gugup. Anak muda, lebih baik kamu diam saja. Begitu kalimat itu terucap, semua orang tercengang. Anak muda, lebih baik kamu diam saja. Apa Qin Yang serius? Bukankah dia bahkan lebih muda dari Yan Shengxing? Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.